Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuliana Nurhayati. Selamat datang di podcast Visioner Stikip Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Muhammad Juanda SIPUS. Beliau adalah Kepala Perpustakaan Stikip Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Baiklah, silakan Bapak Juanda untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Ibu Yuliana Nurhayati ya. Nama saya sudah disebutkan tadi adalah Muhammad Juanda SIPUS. Saya lahir di Hulu Sungai Selatan 4 Oktober 1983. Pendidikan terakhir saya adalah strata 1 ilmu perpustakaan. Ya. Berkaitan dengan profesi beliau, maka tema kita hari ini adalah kinerja pustakawan. Untuk menjadi pustakawan yang profesional, tentunya ada kompetensi yang diperlukan ya Bapak ya. Iya, benar sekali, Bu. Itu apa saja Pak? Untuk kompetensi itu sebenarnya ada dua, Bu ya. Ada yang kompetensi profesional, ada kompetensi personal. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kompetensi profesional itu seperti apa. Jadi seorang pustakawan itu mengetahui di bidang-bidang sumber informasi ya. Terus manajemennya, terus penelitiannya juga, Bu. Seperti itu. Yeah. Oh iya Pak ya. Berarti kalau dari sini kita juga ingin mengetahui keterampilan juga ya Pak ya. Ya, kalau dari segi keterampilan yang mendukung itu seperti apa Pak? Keterampilan yang sangat mendukung itu tadi seorang pustakawan itu harus mempunyai pengetahuan di bidang informasi dan sebagainya, Bu ya. Jadi kita itu sebagai pustakawan mempunyai keterampilan berkomunikasi dengan pemustaka ya Bu ya, baik secara verbal maupun non verbal seperti itu. Nah, ya tadi saya ada mendengar Bapak ada komunikasi verbal dan non verbal. Terus bagaimana apabila nih Pak ada mungkin mahasiswa di dalam perpustakaan. Nah, itu kalau misalkan mereka gaduh itu seperti apa Pak menanganinya? Ya Bu, jadi kan di perpustakaan itu kita mempunyai tata tertib Bu ya. Jadi setiap mahasiswa baru itu kita selalu melaksanakan kegiatan itu orientasi namanya. Jadi apabila nanti mereka melakukan keributan di ruang perpustakaan, nanti petugas bagian layanan sirkulasi akan mendatangi mahasiswa atau pemustaka tersebut. Apa sih yang membuat mereka menjadi ribut seperti itu? Jadi ada tata tertibnya. Setiap pemustaka atau pengunjung itu di ruang perpustakaan itu sebenarnya tidak diperkenankan untuk melakukan kegaduhan atau keributan. Terus kalau ini Pak, kalau misalkan ada nih yang mau pinjam secara online, itu bagaimana Pak prosesnya, cara mengembalikan atau meminjam buku secara online? Oke, di perpustakaan Stikip Islam Sabilal Muhtadin itu bisa dikatakan berbasis web Bu ya. Jadi nanti bisa dikunjungi di http://perpustakaan.stkipsm.bjm.ac.id. Nah, berkaitan dengan mahasiswa untuk meminjam maupun mengembalikan buku, yang jelas dia menjadi anggota dulu Bu. Nah, jadi dia jadi anggota perpustakaan kita dulu. Setelah itu dia datang ke perpustakaan, mencari koleksi dia yang ingin dia pinjam, bisa langsung tadi mengakses di web kita tadi. Di situ bisa kita lihat nanti dengan ketik judul, penerbit atau pengarang dari koleksi yang dia pinjam. Nah, setelah dia temukan, dia nanti langsung datang ke meja layanan. Nah, di situ dia memperlihatkan koleksi yang mau dipinjam beserta dengan kartu tanda anggota perpustakaan. Berarti sangat mudah ya Pak? Iya, sangat mudah dan bisa dikatakan beberapa detik itu sudah selesai Bu prosesnya. Tadi kan meminjam ya Pak ya, meminjam dan mengembalikan. Nah, saya biasanya ya Pak ya, terkadang sulit untuk memotivasi diri itu Pak untuk membaca. Nah, mungkin ada juga rekan-rekan juga yang mungkin susah untuk gimana sih konsisten untuk membaca. Nah, dari Bapak Juanda bagaimana Pak memotivasi agar siswa itu memang konsisten untuk mau membaca gitu? Kalau saya kita mulai dari niat dulu lah. Niat dulu artinya
kita benar-benar ingin membaca. Seperti mungkin yang kalau Muslim kan kita sering baca Quran. Nah, jadi kita niatkan dulu untuk membaca baik itu buku-buku fiksi maupun buku cerita, Bu ya. Jadi kita niatkan dulu. Setelah itu nanti kita luangkan waktu 10 sampai 15 menit. Nah, waktu yang kita luangkan ini nanti di mana? Apakah nanti setelah sarapan pagi, atau nanti setelah sholat zuhur, atau bisa juga nanti setelah sholat maghrib bagi yang muslim kan gitu. Bagi yang non muslim ya nanti disesuaikan saja mereka kapan pengennya melakukan membaca tersebut. Tadi kalau habis zuhur Pak, biasanya nih teman-teman juga kan mungkin ada rasa ngantuk atau jam-jamnya istirahat lah Pak. Benar. Nah itu gimana Pak? Ada solusi lain nggak Pak? Solusi lainnya itu kalau saya sih paksakan, Bu ya. Kita memaksakan diri kita, karena kan kita pengennya tadi belajar ya kan. Kita ingin bisa, ingin membiasakan, jadi kita harus memaksakan dulu. Nanti setelah kita ngantuk, ya boleh kita rebahan dulu sebentar kan. Nanti kita paksakan dulu ya bentar 10-15 menit, ya 1 halaman atau 2 halaman kan, kalau tidak waktunya kita pakai, atau 1 halaman 2 halaman bisa. Setelah itu ya boleh, kalau memang benar-benar ngantuk kan bisa dilanjutkan dengan tidur sebentar dulu. Oke Bapak ya. Nah itu tadi dari Bapak ya. Nah sekarang Pak, ini kan di sini ada buku ya Pak ya. Iya, Bu. Nah ini kan salah satu koleksi di perpustakaan. Nah saya ingin tahu Pak, di sini ada kode-kode yang ditempel. Iya, Bu. Seperti ada 3 digit angka. Itu maksudnya seperti apa ya Pak ya? Ya, kalau 3 digit angka itu adalah nomor klasifikasi, Bu. Nah, jadi kan setiap pemustakaan yang datang dia harus bukan harusnya, dia mengetahui koleksi itu termasuk di mana. Misalkan itu kalau 300 itu kan ilmu sosial, Bu. Nah, itu nanti dia bisa datang langsung ke rak koleksi yang berkaitan dengan ilmu sosial tersebut. Nah, itu kalau 3 digit angka pertama itu adalah nomor klasifikasi, Bu ya. Iya, iya Pak. Oh iya. Jadi lebih mudah ya Pak? Iya, lebih memudahkan gitu. Mencari koleksi yang kita ingin ambil atau kita ingin baca gitu kan. Iya, benar. Untuk tantangan sendiri Pak, kalau seorang pustakawan selama ini ada nggak Pak tantangan yang Bapak hadapi gitu? Kalau untuk tantangan secara pribadi, Bu ya, itu pasti ada. Iya. Karena kan kita dituntut untuk berinovasi. Nah, apalagi di masa pandemi ini kan kita tidak bisa tetap muka langsung. Itu tantangannya di perpustakaan yang saya kelola itu bagaimana kita bisa melayani pemustaka di masa pandemi ini. Salah satunya ya tadi karena kita berbasis web, jadi mahasiswa bisa melihat koleksi yang kita miliki maupun yang dipinjam kan. Terus cara meminjamnya seperti apa? Jadi dia bisa memesan lewat email, Bu. Jadi kita siapkan email, jadi mahasiswa bisa kirim email. Saya batasi jamnya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Oh, memang ada batasannya. Memang ada batasannya, karena kan di masa pandemi ini kita mengurangi aktivitas ketemu orang langsung. Jadi kalau dia mau pinjam itu dia bisa kirim email dulu, dia ketik di situ misalkan judulnya atau penerbit atau pengarangnya. Nanti petugas mencek email tersebut. Setelah kalau memang ada kita sampaikan ada koleksinya tersedia, kalau tidak ya kita sampaikan belum tersedia. Gitu ya Pak ya, tantangannya ya banyak. Berkaitan dengan ini Pak, kiat-kiat nih Pak. Nah ini sangat diperlukan sekali, kiat-kiat profesional yang harus dimiliki seorang pustakawan Pak. Kiat-kiat profesionalnya ya. Iya. Di zaman digitalisasi atau IT ini ya, yang jelas seorang pustakawan itu harus mempunyai pengetahuan itu dengan teknologi. Karena kan koleksi yang ada sekarang ini tidak hanya berupa tercetak seperti ini ya, itu juga bersifat electronic book sekarang, Bu. Jadi kan kita seorang pustakawan itu harus menguasai teknologi diantaranya. Selain dia menguasai teknologi, dia juga harus melaksanakan atau mengelola perpustakaan itu dengan mempunyai semangat yang juang yang tinggi. Baik teman-teman semuanya, ini tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Juanda berkaitan tentang pustakawan ya Pak, sesuai dengan tema kita. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin
malas untuk membaca, mari sama-sama kita ikuti kiat-kiat dari beliau, bagaimana kita harus membaca, terus manajemen seperti apa yang perlu kita terapkan. Baik, terima kasih, sampai jumpa lagi, dan saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bu, Bapak sama-sama. Juanda yang sudah meluangkan waktu Iya, untuk Bu. menjadi narasumber hari ini. Iya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang selalu mengikuti channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.